Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas video kami dengan judul hipoglikemia. Kelompok kami terdiri atas 10 orang, yaitu 1 Asti Detek, yang kedua Stuti Kaimudin, yang ketiga Daryanto Ijon Albertus, yang keempat Darlina, yang kelima Destianing Silaupu, yang keenam Desi Lewol, yang ketujuh Deasneli Kelian, yang kedelapan Eldorado Tutuala, yang kesembilan Fadila, dan yang ke-10 Fadluna Tamimi. Pengertian hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa atau gula darah berada di bawah angka normal. Pada kondisi yang parah, seseorang bisa dikatakan mengalami kondisi ini jika kadar gula darah berada di bawah 60 mg per desiliter. Penyebab 1. Kondisi ini muncul akibat tubuh kekurangan asupan karbohidrat. 2. Penyebab lainnya bisa dipicu karena aktivitas fisik yang terlalu banyak. 3. Tidak cukup mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. 4. Lupa makan dan menunda makan. Pemeriksaan hipoglikemi pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama ada pemeriksaan glukosa, ada HbA1c dan C-peptida. Yang pertama, glukosa darah ini adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Otot akan menggunakan glukosa pada aliran darah untuk bahan bakar, jadi semakin dipakai, semakin rendah kadar gula darah. Yang kedua ada HbA1c. HbA1c ini merupakan pemeriksaan yang akurat dan tepat dalam mengukur kadar gula darah yang kronis serta berkorelasi positif dengan terjadinya risiko komplikasi diabetes. Yang ketiga, C-peptida. C-peptida ini adalah tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat peptida dalam darah. Peptida adalah zat yang dibentuk di pankreas, organ yang juga menghasilkan insulin, di mana insulin ini adalah hormon yang menggunakan serta mengendalikan kadar gula dalam darah. Pemeriksaan glukosa. Yang pertama, peranalitik 1, persiapan pasien GDP glukosa darah puasa. A. Pasien dipuasakan 8-12 jam sebelum tes. B. Semua obat harus dihentikan dulu. Bila ada obat yang harus diberikan, ditulis pada formulir permintaan tes. Persiapan sampel. Tidak ada persiapan khusus pengambilan sampel, sebaiknya pagi hari karena ada variasi yang diurnal pada sore hari. Glukosa darah lebih rendah sehingga banyak kasus DM yang harus terdiagnosis. C. Metode tes, metode enzimatik glukose oksidase. D. Prinsip tes, darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk memulai proses pengukuran. Enzim glukose dehidrogenase dan koenzim dalam strip tes mengonversi glukosa dalam sampel darah menjadi gluconolactone. Reaksi tersebut menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya sehingga meter mampu mengukur gula darah. Analitiknya yaitu pertama lancet, kedua alat glukosameter, bahannya sampel wall ball atau darah kapiler, 2 jarum, 3 strip, kapas alkohol, Hanscom, dan wadah limba infeksius. Dan ketiga, pasca analitik, interpretasi hasil gula darah puasa menggunakan 2 sampel yaitu plasma dan darah. Untuk plasma bukan diabetes mellitus dari 110 mg per desiliter. Belum pasti diabetes mellitus 110 sampai 125 mg per desiliter. Sedangkan diabetes mellitus lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Untuk darah bukan diabetes mellitus kurang dari 90 mg per desiliter. Belum pasti diabetes mellitus 90 sampai 109 mg per desiliter. Sedangkan diabetes mellitus lebih dari atau sama dengan 110 mg per desiliter.
pemeriksaan HbA1c ini menentukan hemoglobin, molekuler di dalam darah. Pemeriksaan ini pemeriksaan normal dan tidak normal. Lebih dari 6 Yang berikutnya yaitu pemeriksaan C-peptide. Pemeriksaan C-peptide sangat penting dalam diagnosis dari kondisi hipoglikemia. Beberapa pengguna lain adalah dalam kondisi pankreatektomi dan pasien post-transplant pankreas. Untuk pemeriksaan ini sebaiknya pasien puasa sebelum mengambil spesimen. Yang pertama adalah proanalitik. Proanalitik menggunakan serum darah puasa ataupun serum setelah stimulasi dengan glukosa atau glikogen yang diambil melalui vena. Untuk serum darah puasa diambil setelah 6-12 jam puasa. Bahan 1. Strip sumur mikro 96 sumur. 2. Enzim konjugat 11 ml antibodi anti-C peptisida terkonjugasi ke peroksida lubuk. 3. Sampel 11 ml. 4. Set standar referensi 0,75 ml atau masing-masing C peptida manusia, referensi 0,5, 2,5, 5, 10, dan 20 Ng per mililiter. Sifat standar tidak stabil dan harus disimpan tertutup rapat pada minus 20 Celcius dalam aliquot. Setelah dibuka, stabil selama 5 hari pada suhu 4 Celcius. 5. Kontrol positif 0,75 ml. 6. Solusi TBM 11 ml. Larutan penyangga yang mengandung hidrogen peroksida dan TBM. 7. Konsentrat penyangga pencuci 100 kali 10 ml. Siapkan larutan pencuci yang berfungsi dengan menambahkan 10 ml konsentrat penyangga pencuci ke dalam 990 ml air suling. 8. Solusi berhenti 2 NaCl 9 pemegang sumur. 2. Analitik 1. Diambil darah dari venipunctur kemudian disentrifus dan diambil serumnya. 2. Diambil 25 mikroliter ke dalam well. 3. Ditambahkan 100 mikroliter enzim konjugat, diaduk selama 5 detik. 4. Diinkubasi selama 30 menit di dalam suhu ruangan. 5. Dicuci dengan waxing buffer 300 mikroliter atau well. 6. Ditambahkan 100 mikroliter larutan TBM atau tetrametilbenzidin. 7. Diinkubasi selama 15 menit dalam suhu ruangan. 8. Ditambahkan 50 mikroliter larutan stop. 9. Dimasukkan ke dalam microwell reader, diatur dengan panjang gelombang 450 nanometer. Yang ketiga yaitu pasca analitik. Nilai referensi rujukan C peptida yang pertama puasa 0,78 sampai 1,89 nanogram per mililiter atau 0,25 sampai 0,6 nanomolaritas per liter. Yang kedua yaitu stimulasi glukosa dan glukagon yaitu 2,73 sampai 5,64 nanogram per mililiter atau 0,9 sampai 1,87 nanomolaritas per liter. Dan yang ketiga yaitu urin 74 kira-kira 26 mikrogram per liter atau 25 kira-kira 8,8 nanomolaritas per liter. Mungkin itu saja presentasi video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita semua manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.